Pemirsa, breaking news kembali kami lanjutkan bersama saya Kevin Egan. Bagaimana situasi terkini di Rumah Duka B.J. Habibie di Patra Kuningan, Jakarta akan disampaikan langsung oleh Abdi Aswar Sahi. Abdi, bagaimana situasi terkini di Rumah Duka B.J. Habibie? Ya, kan dapat kami informasikan untuk suasana terkini di rumah duka almarhum B.J. Habibie di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Untuk saat ini pukul 3 kurang lebih lewat 52 menit waktu Indonesia Barat dini hari. Saat ini kondisi di sini sudah cukup lengang, sudah tidak ada lagi kepadatan dari para kerabat ataupun keluarga yang jika kita bandingkan pada pukul 7 hingga 10 malam tadi memang sudah cukup dipadati oleh sejumlah kerabat. Kemudian keluarga dan juga beberapa tokoh nasional yang datang melayat jenazah almarhum Habibie, namun untuk saat ini sudah cukup lengang. Namun persiapan ini juga terus dilakukan jelang upacara pemakaman yang akan dilakukan nanti hari Kamis siang ini. Sementara itu dapat kami informasikan untuk pengamanan di sekitaran rumah duka memang masih belum terlalu ketat, namun memang sejumlah pengamanan juga sudah terus dilakukan, namun tidak begitu ketat, baik itu dari depan rumah duka seperti tempat saya berada saat ini maupun di depan area Jalan Patra Kuningan di Jakarta Selatan. Sementara itu untuk proses yang saat ini sedang berlangsung yaitu persiapan, dapat Anda saksikan saat ini di belakang saya pemasangan tenda yang sudah hampir rampung di depan rumah duka, kemudian instalasi ataupun pemasangan bunga yang berisi ucapan bela sungkawa dan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum B.J. Habibie selaku Presiden ketiga Republik Indonesia ini terus berdatangan, baik dari kerabat, keluarga dekat, dan juga para tokoh-tokoh nasional. Kami tadi memantau untuk karangan bunga yang terus berdatangan hingga dini hari ini. Berdatangan dari beberapa tokoh nasional, salah satunya tadi kami memantau ada beberapa gubernur dari provinsi di Indonesia, kemudian ada karangan bunga dari beberapa pejabat presiden sebelumnya dan juga presiden yang saat ini sedang menjabat, kemudian ada juga beberapa instansi dari para menteri-menteri terkait, kemudian dari Kapolda, kemudian Kapolri beserta Angkatan TNI juga turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka yang ada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan ini. Selain itu juga kami memantau ada beberapa karangan bunga dari pihak swasta, kemudian dari pihak-pihak pelaku seni lainnya, di mana seperti yang diketahui bahwa almarhum B.J. Habibie ini sempat menginspirasi para pelaku film atau para sinias untuk inspirasi kisahnya dibuatkan ke dalam film, sehingga beberapa kerabat yang tadi juga sempat melayat. Ini kami memantau selain dari kalangan tokoh nasional juga datang dari beberapa kalangan artis dan pelaku seni di tanah air. Selanjutnya untuk aktivitas saat ini, Egan dan juga pemirsa dapat kami informasikan memang belum ada aktivitas yang cukup signifikan. Persiapan ini juga masih terus dilakukan. Kemudian awak media yang lainnya juga kami masih bersiap siaga di sini menanti jika ada tokoh nasional ataupun kerabat yang kembali datang melayat jenazah almarhum B.J. Habibie di rumah duka ini. Namun hingga saat ini kami memantau belum ada kunjungan yang cukup signifikan dari pihak-pihak ataupun dari kerabat yang datang mengunjungi pada dini hari ini. Selanjutnya untuk para tokoh nasional ataupun para kerabat yang sudah melayat pada hari ini tadi kami memantau ada beberapa tokoh nasional ataupun para pejabat tadi yang juga sudah selesai melayat kemudian pulang. Tadi Akbar Tanjung kami memantau juga sudah keluar dari area rumah duka, kemudian ada juga Ahmad Riza Patria, kemudian ada juga Fahri Hamzah yang juga tadi kami sempat memantau dan menanyakan langsung seperti apa tanggapan dirinya selama almarhum B.J. Habibie ini hidup, di mana Fahri Hamzah mengatakan bahwa B.J. Habibie ini merupakan sosok panutan di bangsa ini yang memberikan banyak perubahan pada saat dirinya menjabat, diantaranya dengan memberikan kontribusi pada perubahan ekonomi dan juga pada sistem demokrasi di Indonesia, sehingga dinilai memang sosok B.J. Habibie ini merupakan sosok yang tidak hanya membawa perubahan dari segi ekonomi dan juga perubahan lainnya, namun juga dinilai dan dikenal sebagai bapak iptek dan juga pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Egan.
Ya, Abdi, lalu seperti apa rencana prosesi pemakaman B.J. Habibie yang rencananya akan dilakukan pada hari ini? Ya kan, untuk rencana agenda prosesi pemakaman yang akan digelar pada hari Kamis siang ini tanggal 12 September. Tadi kami mendapatkan informasi dari sekretaris pribadi almarhum B.J. Habibie yang memberikan pernyataan kepada awak media. Tadi Rubianto mengatakan bahwa untuk agenda pemakaman pada hari Kamis siang nanti akan dimulai pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat yang diawali dengan agenda penyerahan jenazah dari pihak keluarga ke negara. Agenda penyerahan jenazah dari keluarga ke pihak negara ini nantinya akan dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang juga bertindak sebagai inspektur upacara, dan ditargetkan kurang lebih upacara ini akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit lamanya, kemudian langsung dilanjutkan dengan mengantarkan jenazah almarhum B.J. Habibie menuju ke Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta Selatan. Ada 2 rute yang kami dapatkan yang nantinya akan ditempuh untuk mengantarkan jenazah ini ke Taman Makam Pahlawan, namun kami belum tahu rute mana yang akan dipilih. Untuk 2 opsi rute tersebut memiliki, yang pertama ada berjarak kurang lebih 5,3 km dengan jarak tempuh kurang lebih 18 menit yang nantinya akan melintas dari Taman Patra Kuningan, kemudian melewati Patra Kuningan Utara, dilanjutkan ke Rasuna Said, kemudian melintas di Jalan Gatot Subroto, kemudian sampai di Jalan Raya Pasar Minggu, dan melintas di Jalan Raya Kalibata hingga sampai ke Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Sementara untuk opsi kedua ini berjarak kurang lebih 4,1 km dengan waktu tempuh selama 16 menit yang nantinya akan melintasi dari Taman Patra Kuningan, kemudian lanjut di Patra Kuningan 7 dan dilanjutkan di Dukuh Patra dan melintas di Mandala Raya, Rasamala Raya, dan Gatot Subroto, kemudian melintas di Jalan Raya Pasar Minggu, kemudian melintasi di Jalan Raya Kalibata dan sampai di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kemudian setelah jenazah nantinya sampai di Taman Makam Pahlawan Kalibata ini langsung disambut oleh upacara pemakaman yang nantinya akan bertindak sebagai inspektur upacara, yaitu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang akan memimpin prosesi pemakaman ini, dan dijadwalkan akan berlangsung pada kurang lebih 14.00 siang nanti waktu Indonesia Barat. Dan hingga saat ini kami juga masih memantau seperti apa prosesi ataupun persiapan yang sudah dilakukan oleh pihak keluarga dan juga dari persiapan-persiapan baik itu dari penerimaan karangan bunga dari kerabat yang menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie di rumah duka di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Sekian yang dapat kami informasikan, untuk saat ini kembali ke Anda di studio, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Abdi Aswarsai langsung dari Patra Kuningan, Jakarta.